Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin atau yang kerap disapa dengan panggilan Abah Anom lahir tanggal 1 Januari tahun 1915 di Suryalaya, Tasikmalaya. Beliau merupakan anak kelima dari Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, atau Abah Sepuh, pendiri pesantren Suryalaya. Sebuah pesantren tasawuf yang khusus mengajarkan tarikat Qadiriyah Naksabandiyah, TQN. Abah Anom wafat pada tanggal 5 September tahun 2011 di Tasikmalaya dalam usia 96 tahun. Pada usia 8 tahun, Abah Anom memulai pendidikannya dengan belajar di sekolah dasar Fairfolk School di Ciamis. 5 tahun kemudian melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah di kota yang sama. Usai Sanawiyah, barulah ia belajar ilmu agama Islam, secara lebih khusus di berbagai pesantren. Ia keluar masuk berbagai macam pesantren yang ada di sekitar Jawa Barat seperti Pesantren Cicariang dan Pesantren Jambudwipa di Cianjur untuk ilmu-ilmu alat dan usuluddin. Sedangkan di Pesantren Cirengas, ia juga belajar ilmu silat. Minatnya untuk belajar silat diperdalam ke Pesantren Citengah yang dipimpin oleh Haji Junaedi yang terkenal ahli alat, jago silat dan ahli hikmat. Kegemarannya menuntut ilmu, menyebabkan Abah Anom menguasai berbagai macam ilmu keislaman pada usia relatif muda, 18 tahun. Didukung dengan ketertarikannya pada dunia pesantren, telah mendorong ayahnya yang dedengkot Thariqat Qadiriyah Naksabandiyah TQN, untuk mengajarinya zikir TQN. Sehingga ia menjadi wakil talqin ayahnya pada usia relatif muda. Mungkin sejak itulah, ia lebih dikenal dengan sebutan Abah Anom. Abah Anom memiliki landasan teoritis yang kuat untuk merumuskan metode penyembuhan ruhani, semuanya ada dalam nama pesantren itu sendiri yaitu Inabah. Abah Anom menjadikan Inabah tidak hanya sekedar nama bagi pesantrennya, tapi lebih dari itu, ia adalah landasan teoritis untuk membebaskan pasien dari gangguan kejiwaan karena ketergantungan terhadap obat-obat terlarang. Dalam kacamata tasawuf, ia adalah nama sebuah peringkat ruhani, makam, yang harus dilalui seorang sufi dalam perjalanan ruhani menuju Allah SWT. Salah satu hasil dari Muraqabatullah adalah Al-Inabah yang maknanya kembali dari maksiat menuju kepada ketaatan kepada Allah SWT karena merasa malu, melihat Allah, jelas Abah yang merujuk pada kitab Taharat Al-Qulub. Dalam teori Inabah, untuk menancapkan iman dalam kolbu, tak ada cara lain kecuali dengan zikir la ilaha illallah. Cara ini di kalangan TQN disebut talqin. Demikian juga dalam mensikapi mereka yang dirawat di pesantren Inabah. Mereka harus diberikan pedang untuk menghalau musuh-musuh di dalam hati mereka. Pedang itu adalah zikrullah. Orang-orang yang dirawat di Inabah diperlakukan seperti orang yang terkena penyakit hati, yang terjebak dalam kesulitan, kebingungan dan kesedihan. Mereka telah dilalaikan dan disesatkan setan sehingga tak mampu lagi berzikir padanya. Ibarat orang yang tak memiliki senjata lagi menghadapi musuh-musuhnya. Walhasil, obat untuk mereka adalah zikir. Salat adalah salah satu bentuk zikir. Menurut pandangan Abah Anom, para pasien itu belum dapat salat karena masih dalam keadaan mabuk sukara, karena itu langkah awalnya adalah menyadarkan mereka dari keadaan mabuk dengan mandi junub. Apalagi sifat pemabuk adalah gadap pemarah, yang merupakan perbuatan syaitan yang terbuat dari api. Obatnya tiada lain kecuali air. Jadi, selain zikir dan salat, untuk menyembuhkan para pasien itu digunakan metode wudhu dan mandi junub. Perpaduan kedua metode itu sampai kini tetap digunakan Abah Anom untuk mengobati para pasiennya dari yang paling ringan sampai yang paling berat, dan cukup berhasil. Buktinya, cabang Inabah tak hanya di Indonesia, di Singapura langsung berdiri sebuah cabang serta Malaysia 2 buah cabang. Belum lagi tamu-tamu yang mengalir dari berbagai benua seperti Afrika, Eropa, dan Amerika. Abah Anom memiliki landasan teoritis yang kuat untuk merumuskan metode penyembuhan ruhani, semuanya ada dalam nama pesantren itu sendiri yaitu Inabah. Abah Anom menjadikan Inabah tidak hanya sekedar nama bagi pesantrennya, tapi lebih dari itu, ia adalah landasan teoritis untuk membebaskan pasien dari gangguan kejiwaan karena ketergantungan terhadap obat-obat terlarang. Dalam kacamata tasawuf,
Ia adalah nama sebuah peringkat ruhani, makam, yang harus dilalui seorang sufi dalam perjalanan ruhani menuju Allah SWT. Salah satu hasil dari Muraqabatullah adalah al-inabah yang maknanya kembali dari maksiat menuju kepada ketaatan kepada Allah SWT karena merasa malu, melihat Allah, jelas abah yang merujuk pada kitab Taharat Al-Qulub. Dalam teori inabah, untuk menancapkan iman dalam kolbu, tak ada cara lain kecuali dengan zikir la ilaha illallah. Cara ini di kalangan TKN disebut talqin. Demikian juga dalam mensikapi mereka yang dirawat di pesantren inabah. Mereka harus diberikan pedang, untuk menghalau musuh-musuh di dalam hati mereka. Pedang itu adalah zikrullah. Orang-orang yang dirawat di inabah diperlakukan seperti orang yang terkena penyakit hati, yang terjebak dalam kesulitan, kebingungan dan kesedihan. Mereka telah dilalaikan dan disesatkan setan sehingga tak mampu lagi berzikir padanya. Ibarat orang yang tak memiliki senjata lagi menghadapi musuh-musuhnya. Walhasil, obat untuk mereka adalah zikir. Salat adalah salah satu bentuk zikir. Menurut pandangan Aba Anom, para pasien itu belum dapat salat karena masih dalam keadaan mabuk sukara, karena itu langkah awalnya adalah menyadarkan mereka dari keadaan mabuk dengan mandi junub. Apalagi sifat pemabuk adalah gadab pemarah, yang merupakan perbuatan syaitan yang terbuat dari api. Obatnya tiada lain kecuali air. Jadi, selain zikir dan salat, untuk menyembuhkan para pasien itu digunakan metode wudhu dan mandi junub. Perpaduan kedua metode itu sampai kini tetap digunakan Aba Anom untuk mengobati para pasiennya dari yang paling ringan sampai yang paling berat, dan cukup berhasil. Buktinya, cabang inabah tak hanya di Indonesia, di Singapura langsung berdiri sebuah cabang serta Malaysia 2 buah cabang. Belum lagi tamu-tamu yang mengalir dari berbagai benua seperti Afrika, Eropa dan Amerika. Pada tahun 1977, Aba Anom mendirikan Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah, sampai pendirian Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah pada tahun 1986. Aba Anom resmi menjadi mursyid pembimbing Tarikat Qadiriyah Naksabandiyah (TKN) di pesantren tasawuf itu sejak tahun 1950. Sebuah masa yang rawan dengan berbagai kekerasan bersenjata antar berbagai kelompok yang ada di masyarakat, terutama antara DITII melawan TNI. Tasawuf tidak hanya produk asli Islam, tapi ia telah berhasil mengembalikan umat Islam kepada keaslian agamanya pada kurun-kurun tertentu, tegas Aba Anom, tentang eksistensi tasawuf dalam ajaran Islam. Tasawuf yang dipahami Aba Anom, bukanlah kebanyakan tasawuf yang cenderung mengabaikan syariah karena mengutamakan dauk rasa. Menurutnya, sufi dan pengamal tarekat tidak boleh meninggalkan ilmu syariah atau ilmu fikih. Bahkan, menurutnya lagi, ilmu syariah adalah jalan menuju marifat. Ia, sebagaimana lazimnya sosok sufi, tak ingin terkenal. Ia amat sulit untuk diwawancarai wartawan, karena beliau tak ingin dikenal orang, ungkap Ustadz Wafiuddin, Mubalik Jakarta yang menjadi salah seorang muridnya. Kendati demikian, ia bukanlah sosok sufi yang lari ke hutan-hutan dan gunung-gunung, seperti legenda sufi yang sering mampir ke telinga kita. Yang hidup untuk dirinya sendiri, dan menuding masyarakat sebagai musuh yang menghalangi dirinya dari Allah SWT. Ia akrab dengan berbagai medan kehidupan, mulai dari pertanian sampai pertempuran. Kiprahnya yang utuh di berbagai bidang kehidupan manusia, ternyata berawal dari pemahamannya tentang makna zuhud. Jika kebanyakan kaum sufi berpendapat zuhud adalah meninggalkan dunia, yang berdampak pada kemunduran umat Islam, maka menurut pendapat Aba Anom, zuhud adalah kasar al-amal, artinya, pendek angan-angan, tidak banyak menghayal dan bersikap realistis. Jadi zuhud bukan berarti makan ala kadarnya dan berpakaian compang camping. Abah merujuk pada surat An-Nur ayat 37 yaitu, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan salat, dari membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu, hati menjadi guncang. Jadi, menurut beliau seorang yang zuhud adalah orang yang mampu mengendalikan harta kekayaannya untuk menjadi pelayannya, sedangkan ia sendiri dapat berkhidmat kepada Allah SWT semata. Atau seperti dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani, dudukkanlah dirimu bersama kehidupan duniawi, sedangkan kalbumu bersama kehidupan akhirat, dan rasamu bersama Rabbmu. Pada tahun 50-60-an kondisi perekonomian rakyat amat mengkhawatirkan. Aba Anom turun sebagai pelopor pemberdayaan ekonomi umat.
Ia aktif membangun irigasi untuk mengatur pertanian, juga pembangunan kincir angin untuk pembangkit tenaga listrik. Bahkan Abah Anom membuat semacam program swasembada beras di kalangan masyarakat Jawa Barat untuk mengantisipasi krisis pangan. Aktivitas ini telah memaksa Menteri Kesejahteraan Rakyat Suprayogi dan Jenderal Ahana Sution untuk berkunjung dan meninjau aktivitas itu di pesantren Suryalaya.